Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kesehatan untuk tingkat SMA. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Lili Marcelina Hikmah dengan NIM 62033111033 dari kelas PJKR 3F. Baik, saya akan menjelaskan materi mulai dari kelas 10. Keterampilan dan analisis gerak, aturan dan strategi dan sportivitas, meningkatkan kebugaran jasmani dan kemampuan gerak spesifik melalui pengetahuan dasar tentang teknik analisis tingkat kebugaran jasmani dan teknik analisis strategi tim berlandaskan perilaku sportif sesuai aktivitas fisik yang dimainkan di sekolah. Peserta didik mendemonstrasikan dan menganalisis berbagai keterampilan gerak dalam konteks kombinasi aktivitas fisik perorganan dan berkelompok yang secara konflik meningkatkan daya tahan, kekuatan, kelenturan, kelincahan, dan koordinasi. Aktivitas fisik ini berbentuk dalam permainan, aktivitas berbentuk permainan, dan aktivitas untuk bertahan hidup di darat dan di air yang memodifikasi sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada dan kebutuhan kompleksitas pembelajaran. Peserta didik juga mendemonstrasikan dan menganalisis berbagai keterampilan mengikuti irama dalam konteks senam ritmik berkelompok dengan rangkaian gerak lanjutan. Peserta didik juga mendeskripsikan secara umum bahaya penggunaan produk untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental secara tidak alami, menggunakan contoh nyata di dunia olahraga. Keterampilan dan analisis gerak dan keselamatan, mengenal tindakan pencegahan lanjutan dan penanganan pertama pada cedera berat dalam beraktivitas fisik sesuai dengan aktivitas fisik yang diikuti, serta langkah-langkah efektif menjadi teladan di lingkungan keluarga. Peserta didik mendemonstrasikan penggunaan peralatan beraktivitas fisik sesuai dengan peruntukannya secara aman. Peserta didik juga mendemonstrasikan cara-cara sederhana sesuai usia untuk meningkatkan keselamatan tempat aktivitas fisik. Seperti penggantian lampu bohlam, menutup kembali lapisan kabel listrik yang terbuka. Peserta didik mendemonstrasikan kebiasaan dalam penerapan prinsip batas beban beraktivitas fisik berbasis formal atau FIPP untuk berbagai jenis aktivitas fisik yang diikuti. Peserta didik mengidentifikasi beberapa contoh potensi cedera yang mungkin terjadi dan fasilitas penanganan pertama yang dibutuhkan berdasarkan identifikasi otot-otot utama yang digunakan dalam berbagai aktivitas fisik yang diikuti. Peserta didik juga mendeskripsikan teknik-teknik dasar dalam penanganan pertama pada permasalahan otot dan sendi berat, seperti otot paha belakang yang tertarik, dislokasi tulang jari. Keterampilan dan analisis gerak, hidup sehat, nutrisi, dan kesehatan mental. Mengenal perbedaan dari 3 jenis sistem energi dalam beraktivitas fisik, serta perbedaan pilihan dan takaran konsumsi sumber kecukupan gizi dalam beraktivitas fisik. Peserta didik mengidentifikasi perbedaan dari 3 sistem energi yang umum digunakan dalam beraktivitas fisik, yakni adenosine, trisulceta,
dan poskofisik, fisik, mental, dan sosial dari berbagai aktivitas fisik yang diikuti yang dapat membangun motivasi internal untuk beraktivitas fisik secara sehat dan rutin, kemudian memantau pengaruhnya. Guru memberikan pertimbangan pada penetapan target kebugaran dan keterampilan dalam rencana tersebut. Peserta didik memandu rencana tersebut dengan rencana pola kecukupan gizi dan pola istirahat sederhana sebelum, selama, dan sesudah beraktivitas fisik untuk seluruh aktivitas fisik yang diikuti. Peserta didik kemudian memantau kemajuan implementasinya. Peserta didik mengidentifikasi perbedaan pilihan dan takaran konsumsi sumber kecukupan gizi dalam beraktivitas fisik sesuai variasi intensitas aktivitas untuk kelompok usia di pendidikan menengah, dewasa muda atau sekitar 19 sampai 39 tahun, dewasa sekitar 40 sampai 59 tahun, dan lansia sekitar 60 tahun ke atas. Hidup sehat, nutrisi, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan kesehatan sosial. Mengenal lebih lanjut manfaat serta cara menjaga kesehatan fisik dan mental diri terkait penilaian asupan makanan, perilaku seksual berisiko, dan perkembangan dewasa muda, serta penyalahgunaan zat berbahaya dan kesehatan di masa yang akan datang. Peserta didik menyebut jenis-jenis penyakit kronis yang umum diderita orang berusia 19 tahun ke atas. Peserta didik mendeskripsikan jenis, gejala, dan dampak terkaitnya penyakit pada organ reproduksi, serta penanganan pertamanya. Peserta didik mendemonstrasikan cara menilai asupan gizi berdasarkan angka kecukupan gizi sesuai dengan karakteristik usia dan jenis kelamin. Peserta didik mengembangkan rencana manajemen stres diri sendiri. Peserta didik mengidentifikasi batasan bercanda dengan mengenali perbuatan fisik yang berpotensi menyakiti orang lain. Peserta didik mendeskripsikan dampak negatif fisik, mental, dan sosial yang berpotensi dialami oleh korban dan pelaku pelecehan, perundungan, atau kekerasan dalam pergaulan dunia nyata di sekolah. Hidup sehat, nutrisi, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan kesehatan sosial. Mengenal lebih lanjut sumber pelayanan kesehatan, manfaat dan cara menjaga kesehatan terkait strategi promosi gaya hidup sehat, mencegah dan merespon kekerasan, pelecehan, dan perundungan, serta kaitan zat berbahaya dan konsekuensi hukum akibat penyalahgunaannya. Peserta didik mendemonstrasikan kemampuan awal untuk menjaga kebersihan di lingkungan umum, seperti menggunakan cangkul, sekop, saringan sampah. Sasaran kompetensi yang diharapkan peserta didik. 1. Menunjukkan kesenangan untuk beraktivitas secara sportif sesuai dengan tuntutan kebugaran jasmani yang terukur, keterampilan dan analisis gerak aturan, dan analisis strategi khusus dari aktivitas fisik yang dimainkan di sekolah. 2. Menunjukkan keteladanan awal untuk mempraktekkan tindakan keselamatan cedera berat di tempat beraktivitas fisik sesuai dengan aktivitas fisik yang diikuti. 3. Mengenali sistem energi dan pola kecukupan gizi dalam beraktivitas fisik. Selanjutnya kita beralih ke kelas 11. Keterampilan dan analisis gerak, aturan dan strategi dan sportivitas. Meningkatkan kebugaran jasmani dan kebugaran gerak spesifik melalui pengetahuan lanjutan,
tentang teknik analisis tingkat kebugaran jasmani dan teknik analisis strategi peroganan berlandaskan perilaku sportif sesuai aktivitas fisik yang dimainkan di sekolah. Peserta didik mendemonstrasikan dan menganalisis berbagai keterampilan gerak dalam konteks kombinasi aktivitas fisik peroganan dan berkelompok yang secara konflik meningkatkan daya tahan, kekuatan, kelenturan, kelincahan, dan koordinasi. Aktivitas fisik ini berbentuk olahraga permainan, aktivitas berbentuk permainan, dan aktivitas untuk ada dan kebutuhan kompleksitas. Beberapa peserta didik secara acak dan bergantian tetap ditugaskan berperan sebagai wasit atau juri. Dalam konteks perilaku sportif, peserta didik mengidentifikasi contoh-contoh untuk sumber yang dapat mengancam keteguhan untuk perilaku sportif dalam olahraga, seperti perilaku tidak sportif dari lawan dan wasit atau juri. Pola berpikir menang dengan cara apapun, tekanan ekspektasi dari orang lain, bertaruh, utang, dan cedera, serta mendeskripsikan kiat-kiat praktis untuk menghadapinya. Keterampilan dan analisis gerak dan keselamatan. Mengenal tindakan pencegahan, kelanjutan, dan penanganan pertama pada cedera berat dalam beraktivitas fisik sesuai dengan aktivitas fisik yang berpotensi untuk diikuti orang tua atau wali dan karyawan di bidang profesi yang diminati. Peserta didik mendemonstrasikan penggunaan peralatan aktivitas fisik sesuai dengan peruntungannya secara aman. Peserta didik juga mendemonstrasikan cara-cara sederhana sesuai usia untuk meningkatkan keselamatan tempat aktivitas fisik, seperti mengamati lampu bolam menutup kembali lapisan kabel listrik yang terbuka. Peserta didik mendemonstrasikan teknik-teknik pemanasan, pendinginan, dan peragangan yang sesuai dengan aktivitas yang diikuti. Peserta didik mengidentifikasi beberapa contoh potensi cedera yang mungkin terjadi dan fasilitas penanganan pertama dibutuhkan berdasarkan identifikasi otot utama yang digunakan dalam berbagai aktivitas fisik yang diikuti. Keterampilan dan analisis gerak, hidup sehat, nutrisi, dan kesehatan mental. Mengenal jenis sistem energi yang digunakan dalam berbagai aktivitas fisik yang diikuti dan peran pola kecukupan gizi terhadap kinerja dalam beraktivitas fisik. Peserta didik juga mengidentifikasi urutan pengaruh dari masing-masing kompetensi fisik, mental, dan sosial yang telah diidentifikasi dapat membangun motivasi internalnya untuk beraktivitas fisik secara sehat dan rutin. Baik, sekarang kita beralih ke kelas 12. Keterampilan dan analisis gerak, aturan, dan strategi sportivitas. Meningkatkan kebugaran jasmani dan kemampuan gerak spesifik melalui pengetahuan berdasarkan tentang pengembangan rangkaian gerak dan strategi sederhana berlandaskan perilaku sportif sesuai aktivitas fisik yang diikuti. Aktivitas fisik ini berbentuk olahraga permainan, aktivitas berbentuk permainan, dan aktivitas untuk bertahan hidup di darat dan di air yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada dan kebutuhan kompleksitas pembelajaran. Peserta didik merancang kemungkinan mendemonstrasikan rangkaian gerak senam ritmik berkelompok sederhana. Peserta didik juga merancang kemudian mendemonstrasikan strategi sederhana untuk beberapa jenis aktivitas fisik berbeda. Tidak harus yang diikuti di sekolah. Hidup sehat, nutrisi, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan kesehatan sosial. Mengenal manfaat dan cara menjaga kesehatan melalui penerapan pola hidup sehat, manajemen stres, dan keterampilan menghindari kecanduan zat berbahaya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mendeskripsikan dampak dari terkaitnya penyakit kronis, jantung, stroke, osteoporosis, kanker, serta gaya hidup yang dapat mencegahnya.
Peserta didik juga mendeskripsikan pantangan dan penanganan pertama untuk penyakit kronis jantung dan stroke. Peserta didik menganalisis faktor risiko individu yang memprediksi status kesehatan di masa depan. Peserta didik mendeskripsikan perubahan fisik, mental, dan sosial, serta cara-cara untuk mencegah terjerumus perilaku seksual berisiko memasuki masa usia dewasa muda atau sekitar 19 sampai 39 tahun. Hidup sehat, nutrisi, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, kesehatan sosial, mengenalkan cara mengakses sumber pelayanan kesehatan ramah remaja, manfaat dan cara menjaga kesehatan terkait promosi gaya hidup sehat, pencegahan kekerasan, perundungan, pelecehan di sekolah, serta promosi bebas zat berbahaya di sekolah. Peserta didik mempromosikan gaya hidup sehat di sekolah dan di luar sekolah yang berbasis pada 1. Kebersihan diri dan lingkungan, 2. Pencegahan terjangkitnya berbagai penyakit kronis, 3. Cara-cara praktis menjaga asupan gizi seimbang dan manfaat. Sasaran kompetensi yang diharapkan peserta didik. 1. Menunjukkan kesenangan untuk aktif beraktivitas fisik secara sportif dengan mengembangkan strategi sederhana sesuai dengan aktivitas fisik yang dimainkan di sekolah. Menunjukkan keteladanan dengan memproduksi tindakan keselamatan di tempat aktivitas fisik yang berpotensi untuk diikuti orang tua dan karyawan di bidang profesi diminati. 3. Menunjukkan keteladanan dengan mempromosikan usulan rencana aktivitas fisik sederhana untuk orang tua atau wali dan karyawan di bidang profesi yang diminati. Baik, demikianlah hasil penyampaian materi saya untuk di tingkat SMA. Sekian, terima kasih.